Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini ada pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan ketika anak atau santri minta pulang dari pesantren. Masya Allah, barakallahu fikum, sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dan mondok atau berada di pondok pesantren merupakan tahapan yang luar biasa. Perjuangannya memerlukan bekal, memerlukan persiapan, dan juga banyak keutamaan yang bisa diraih atau bisa dicapai ketika berada di pondok pesantren, baik bagi kita sebagai orang tua atau wali santri, dan juga khususnya bagi ananda atau putra-putri kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, apabila santri atau ananda atau putra-putri kita ketika berada di pondok, ya mungkin suatu ketika misalnya ada masalah atau ada yang membuat mereka tidak betah sehingga minta pulang, maka yang kami bisa nasihatkan adalah senantiasa hendaknya kita sebagai orang tua, mulai dari awal sampai akhir, yaitu hendaknya kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka niat yang lurus khususnya dari kita sebagai wali santri atau orang tua, insya Allah Allah akan membantu atau memudahkan proses terkhusus bagi ananda ketika berada di pondok. Itu hendaknya kita meluruskan niat kita. Terus kemudian juga hendaknya kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu. Dan Allah dan Rasulnya hendaknya adalah yang paling berhak untuk dicari keridhoannya. Dan ini menuntut ilmu di pesantren adalah amal soleh yang luar biasa, nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak ada yang lain yang bisa kita harapkan dari Allah atau hendaknya kita harapkan dari Allah selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita meluruskan niat, terus kemudian mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu kita memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan ketetapan hati, terus kemudian juga memudahkan ananda atau putra-putri kita selama menempuh pendidikan di pondok, ya. Dan doa pengaruhnya adalah paling besar, ya, daripada usaha duniawi yang kita lakukan, yang kita persiapkan berupa persiapan-persiapan dan bekal-bekal yang kita fasilitaskan atau kita berikan kepada putra-putri kita untuk pendidikan di pondok, ya. Yaitu hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama juga berdoa supaya putra-putri kita diberikan pemahaman agama, sebagaimana dahulu Rasulullah pernah mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah pahamkanlah dia dalam urusan agama. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah dengan doa yang demikian juga, dan doa-doa yang lainnya yang semoga Allah SWT mengabulkan doa kita itu, khususnya untuk kemudahan dan kelancaran pendidikan putra-putri kita di pondok. Dan juga hendaknya kita sebagai orang tua harus kuat, ya, harus kuat, ya, terutama kuat berpisah dengan ananda atau putra-putri kita, ya. Contohnya ketika mungkin bertemu, entah ketika penjengukan atau mungkin ketika pulang, terus kemudian sudah waktunya masuk, ketika berpisah itu kita harus kuat menunjukkan kepada ananda bahwa kita adalah
penuh pengharapan kepada mereka, penuh dengan doa ya kepada mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kita memperlihatkan kepada mereka kita nggak kuat berpisah ya, sehingga memberikan kesan kepada hati Ananda, yaitu kok orang tuaku tidak mau berpisah ya, terus kemudian mereka akhirnya menjadi ikut-ikutan nggak kuat ya, sampai pada akhirnya minta pulang ya, istilahnya kepikiran ya. Jangan sampai membuat Ananda kepikiran ketika berada di pondok, kepikiran tentang kita sebagai orang tuanya. Terus kemudian juga apabila ada masalah yang mungkin menyebabkan Ananda tidak betah di pondok, terus kemudian ingin pulang ya, entah pulangnya ini sementara atau pulang untuk selamanya ya, tidak mau mondok lagi, kurang lebih demikian, maka hendaknya setiap masalah yang menyebabkan Ananda tidak betah sehingga ingin pulang ini kita koordinasikan dengan pihak pondok ya. Kita koordinasikan dengan para ustadz dan ustadzah, musyrif dan musyrifah, atau kalau perlu ke kiai, pemimpin atau pimpinan pondok, bagaimana pemecahannya, bagaimana solusinya. Dan jangan terlalu banyak berkoordinasi dengan Ananda. Apabila Ananda atau putra-putri kita mengeluh atau curhat kepada kita, maka kita dengarkan saja. Ya, jangan sampai kita naikkan ke atas sehingga mereka menjadi perasaannya semakin naik ke atas sehingga semakin kuat keinginannya untuk pulang atau bahkan tidak mau melanjutkan pendidikan di pondok lagi. Ya, kita dengarkan mereka, terus kemudian kita berikan kepada mereka dorongan, motivasi yang menguatkan mereka. Kemudian yang terakhir mungkin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini juga penting, yaitu apa yang diperlukan santri di pondok mungkin belum terpenuhi ya, bekal atau persiapannya itu kurang ya, misalnya ya mohon maaf ya, uang saku misalnya, uang sakunya kurang ya, atau apalah keperluan yang dibawa ketika mereka berada di pondok. Kemudian juga jangan lupa memberikan reward, memberikan hadiah kepada Ananda apabila mencapai suatu prestasi tertentu. Tidak mesti harus ranking 1 untuk kita ngasih hadiah ke mereka. Tidak mesti harus hafal berjuz-juz dalam Al-Quran, hafal sekian banyak hadis, sekian banyak juz dan sebagainya. Enggak. Tapi bisa, atau kalau perlu pencapaian yang kecil, ya, pencapaian yang kecil. Misalnya catatan mereka di pondok baik, ya, sholat 5 waktunya baik, kita kasih hadiah. Bisa kita kasihkan hadiah ketika ketemu atau ketika pulang. Maka itu akan menambahi semangat Ananda untuk melanjutkan atau tetap berada di pondok. Dan mereka bisa mengukir prestasi, berusaha lebih keras lagi daripada yang sebelumnya. Ya, jadi yang pertama, niat yang ikhlas, kita mencari ridha Allah, banyak berdoa, terus kemudian kita orang tua harus kuat ya, supaya anak atau ananda kita kuat. Terus kemudian kalau ada masalah, koordinasikan dengan pondok ya, curhatan dari ananda kita dengarkan, kita kasih motivasi ya, dan sesuatu yang menyemangati mereka. Dan yang terakhir adalah mungkin kebutuhan mereka ada yang kurang sehingga membuat tidak betah, atau mungkin kita bisa kasih hadiah untuk apapun pencapaian yang baik dari mereka. Insya Allah demikian. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.